Mohon maaf Pak Ustadz ya. Tapi heran saya, kenapa kalian bersujud sedangkan Tuhan kalian itu nggak ada sama sekali? Baik, baik, baik. Pernahkah Anda mendengar seseorang mempertanyakan, mengapa kalian bersujud kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Itulah pertanyaan polos dari seorang pria Kristen kepada Ustadz Yusuf PI. Namun yang tidak ia sangka, jawaban yang ia terima justru bersumber dari kitab sucinya sendiri. Saat ditunjukkan bahwa Yesus juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak terlihat, ekspresi pria ini mulai berubah. Ia tampak kebingungan dan terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan untuk mencari kepastian. Perdebatan kali ini benar-benar menarik, tidak dipenuhi teriakan atau saling menjatuhkan. Benarkah ia akan mengucapkan syahadat pada akhir perbincangan? Saksikan tayangan ini sampai selesai. Ya beda jauh bang, karena Kristen ini ajarannya dari mana? Ngakunya ajaran dari para nabi. Ngaku ajaran dari para nabi, Tuhannya jadi manusia. Nabi mana yang pernah menyembah Tuhan jadi manusia? Udah kagak nyambung gitu. Terus Tuhannya dilahirkan. Nabi mana yang Tuhannya dilahirkan? Gak ada. Kayak gitu. Terus Tuhannya kelihatan. Kan kayak gitu. Dari mana Tuhannya kelihatan? Pernah para nabi pernah nyembah Tuhan yang kelihatan? Nggak pernah, nggak pernah. Makanya Islam datang meluruskan kembali bang. Ya, Tuhan itu begini definisinya. Karena Tuhan kami itu dalam Kristen itu maha kuasa, bisa jadi apa dia kehidupan manusia, bisa jadi Oh, baik. Baik. Kalau dia maha kuasa, dia jadi manusia kan, Bang? Manusia kayak Ya, Abang punya mata dan punya telinga, betul? Betul nggak, Bang? Apa? Yesus Tuhan itu menjadi manusia, kata Abang. Yesus itu manusia, dia punya mata dan punya telinga, betul? Betul. Nah, betul. Seperti Abang kan, Yesus itu? Iya, seperti manusia kan punya mata, punya telinga, punya tangan. Ya, berarti Yesus punya dua mata, punya dua telinga juga, Bang? Iya. Bisa nggak Yesus lihat telinganya? Nggak bisa, sama seperti Nggak bisa. Tuhan macam apa kayak gitu, Bang, kalau gitu? Tuhan macam apa coba? Dia lihat telinga sendiri di samping matanya nggak bisa. Lemah kali Tuhannya kayak gitu, Bang. Mikirlah. Abang ketawa pula Abangnya. Aneh kan? Tuhan itu. Bukan dalam segi begitu loh Pak Ustadz. Kayak gimana lagi? Penglihatan keanehnya untuk menciptakan itu loh. Aneh menyempurnakan seorang manusia punya mata, punya kaki, bukan untuk memperbandingkan apakah dia ini melihat ini. Tapi mohon maaf Pak Ustadz ya. Tapi heran saya, kenapa kalian bersujud sedangkan Tuhan kalian itu nggak ada sama sekali? Baik, baik, baik. Aduh, Bang. Menyembah Tuhannya sedangkan Tuhannya nggak ada, nggak nampak. Baik, baik. Bang, saya kan udah bilang Tuhannya Nabi Musa nggak nampak ya, nggak ada yang bisa dapat lihat Tuhan. Tuhannya Nabi Musa tuh. Yesus pun juga ngomong di Yohanes 5 nomor 37, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Jadi jangan berharap Tuhan itu dapat dilihat dengan mata kita. Jangan berharap kayak gitu. Kalau Tuhan ya yang kita sembah, pengennya kita bentukkan, kita bendakan, itu artinya kita telah memberhalakan Tuhan, Bang. Sedangkan Tuhannya para nabi saja tidak pernah kelihatan. Kayak gitu. Ya, terus apakah dia betul ada? Saya udah buktikan sama Abang. Siapa yang ciptain kita? Itulah bukti dia itu ada gitu. Jadi nggak perlu kita mengobjekkan penyembahan itu terhadap suatu benda, Bang. Nggak perlu. Nggak perlu. Gitu, Bang. Jadi nggak perlu Abang sembah-sembah tuh salib. Apa gunanya salib? Atau Islam? Sembah-sembah menuhankan Ka'bah. Kata Kristen kan kayak gitu. Apa itu gunanya Ka'bah? Ya, dia cuma bangunan. Dia tidak bisa mengazab saya dan tidak bisa memberikan manfaat kepada saya. Tapi kenapa kami harus menghadapkan wajah kami ke Ka'bah? Bukan kami menyembah Ka'bahnya, tapi itu perintah Tuhan agar kami seluruh dunia serentak satu arah gitu dalam ibadah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu datanya yang minta data tadi ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Menghadap itu bukan menyembah, Bang. Artinya umat Islam itu bukan menyembah Ka'bah. Ya jadi nggak perlu kita menyembah Tuhan itu bagaikan raja duduk di hadapan kita lalu kita sembah sujud. Jangan kayak gitu. Itu namanya pemberhalaan terhadap Tuhan. Gitu, Bang. Tapi di dalam agama Kristen Pak Ustadz, kan kami pas hari Minggu merayakan nama Tuhan ataupun beribadah lah.
di gereja. Terus? Karena kami tahu itu ada Tuhan kami ya, hari Tuhan kami itu memang hari Minggu. Oh, hari Minggu. Tapi yang lucunya Pak Ustadz, sama bukan merendahkan Pak Ustadz, mohon maaf aja kepada umat-umat Islam. Bukan untuk apa dia maksud ini. Sehari diadakan istilahnya ibadah ya Pak Ustadz ya. Tiap hari, 3 kali tiap hari Pak Ustadz. Atau 2 kali. Jadi kita sholat itu sehari 5 kali Bang Markus. Kalau Jumat seminggu sekali. Karena hari Jumat seminggu sekali. Terus? Ya. Kalau saya perkira di sini Pak Ustadz, di agama Kristen kami merayakan hari Tuhan itu karena ada Tuhan kami. Oh, ada Tuhan Anda di hari Minggu gitu. Ya, hari Tuhan kami itu. Baik. Yang ditentukan hari Minggu. Baik. Jadi kepada Islam, gimana untuk mau ibadah, sedangkan Tuhan kemana dia untuk mendengarkan umatnya untuk menyembah atau mewujud kepada depannya atau bagaimana? Oke. Bang, tadi ya saya udah sampaikan kepada Abang. Sesuai dengan dalil, ruh kita dipegang Allah. Dimanapun kita berada ya, mau kita ke bawah 7 lapisan bumi, Allah itu maha tahu. Tahu dia dengan kita, karena dia pegang ruh kita. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sesuai perintahnya, dia tahu. Nggak perlu diobjekkan gitu. Karena menyembah itu selain jasad kita, juga dengan ruh kita. Makanya kata Yesus, menyembah itu dengan roh kebenaran. Betul? Makanya menyembah itu dengan roh gitu, bukan cuma dengan jasad, bukan cuma diakui, tapi juga dengan keseluruhan yang ada pada diri kita. Itu yang pertama Bang. Terus berkaitan tentang masalah hari Minggu dan hari Tuhan kayak gitu ya. Bang, coba kalau kita lihat di Yahudi Bang ya, di Yahudi mereka itu harinya hari Sabat, hari Sabtu gitu. Apakah kami menghormati Sabat? Di dalam Al-Quran kami menghormati Sabat. Menghormati Sabat karena itu hari telah diperintahkan kepada Yahudi di zaman dulu. Lalu kami umat Islam kenapa jadi hari Jumat? Tidak mengikuti Sabat karena perintahnya berbeda. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Di situ dikatakan ya Bang ya, orang-orang beriman, apabila kamu diserukan untuk mendirikan sholat Jumat, tuh bukan mendirikan Sabat, bukan, tapi mendirikan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Perintahnya untuk Islam di hari Jumat, untuk Yahudi di hari Sabat. Nah tiba-tiba Kristen di hari Minggu ini perintah siapa Bang? Ayo. Alkitab Pak Ustadz. Di mana Yesus memerintahkan? Datanglah kamu ke gereja hari Minggu. Di mana Bang? Coba. Di mana Yesus memerintahkan? Datanglah kamu ke gereja di hari Minggu. Kata Yesus. Ada enggak? Iya, gini penjelasannya Pak Ustadz. Karena pada saat menciptakan manusia itu hari pertama ada harinya itu. Terakhirnya. Iya. Jadi kayak gini Bang. Saya tahu yang dimaksud Abang itu karena Tuhan menciptakan itu dalam 6 masa. Lalu Tuhannya kecapean, istirahat kan kayak gitu. Kok Tuhan bisa capek Bang? Aneh juga itu ya. Gini Bang, kalau Tuhan kecapean itu menurut Yahudi hari Sabat, makanya diperintahkan Tuhan istirahat di hari Sabat. Nah pada saat itulah mereka ya mendirikan Sabat. Bukan hari Minggu, bukan. Dari mana hari Minggu? Apakah ada perintah Yesus di hari Minggu? Nggak ada Bang. Terus adakah perintah Yesus ke gereja? Juga nggak ada. Nggak ada perintah Yesus ke gereja lah kamu hari Minggu. Yesus itu ke bait Allah ya. Dia ke bait Allah. Terus ketika mau masuk bait Allah, dia mencuci kakinya. Ya, di bait Allah dia bersujud sebagaimana para nabi terdahulu. Ya, terus kami juga melakukan hal yang sama. Ketika kami mau ke masjid, cuci kaki dulu di dalam wudhu, baru masuk masjid. Ini ajaran siapa Bang? Ya, masuk ke rumah ibadahnya dengan sepatunya, dengan sendalnya, keinjak tai kucing juga nggak tahu kan? Betul nggak? Karena Tuhan kami itu loh Pak Ustadz, bukan dalam segi apa ya, kekayaan penampilan dari segi apa karena ketulusan hati umatnya. Dari situ Tuhan kami melihat umatnya itu dalam ketulusan hati beribadah kepada Tuhan. Nah jadi contohnya ini ya Pak Ustadz, ada sering-sering di sini kalau Islam itu memang betul yang disampaikan ini kawanku ini kalau memang sholat atau beribadah Islam itu enggak apa, Tuhan mereka itu masih belum, mohon maaf ya, enggak
terlalu penting lah. Ini yang terlalu pentingnya dibilangnya itu, contohnya Bang, sedekah sama orang, berbuat baik sama orang. Oke. Itu Pak Ustadz ya, yang paling ternilai sama Tuhan kalian itu. Baik. Jadi begini Bang. Sholat di dalam Islam itu adalah tolak ukur untuk amalan yang lain. Nah itu ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, kita analogikan kayak gini aja Bang ya. Ketika Abang bikin rumah, kalau tiangnya kuat, maka rumahnya bisa diletakkan barang kan kayak gitu di dalamnya. Tidak mudah roboh kan kayak gitu. Tapi kalau tiangnya kagak kuat, jangankan letakin barang, ditinggalin aja kagak bisa. Betul? Betul. Gini, jadi kalau dia kagak sholat tapi amalan sodakohnya itu lancar, maka dia meruntuhkan amalan sodakohnya karena dia meninggalkan sholatnya. Ketahan itu, bukannya dia tidak diterima sodakohnya, diterima cuma tertahan. Tapi si bapak ini loh Pak Ustadz, emang dia enggak pernah beribadah pas Jumat itu, tapi dia bersedekah sama sesama manusia lah, bersedekah dia bakal kalau ada solusi sama dia lah, untuk kalau ada masalah disikutan diberikan solusi yang baik, itu bersedekah dia. Baik, begini bang, Abang contoh ya nih Bang, saya punya HP ya. Saya mau kirim HP ini ke Bang Markus. Oke? Saya tahu alamatnya Bang Markus, di kota mana, di jalan apa, betul? Maka saya bisa kirim HP ini, betul? Betul. Sekarang gini, kalau saya punya HP ini, saya mau kirim ke Bang Markus, ya. Tapi saya nggak tahu alamatnya Bang Markus. Apakah bisa nyampe HP ini ke tangan Bang Markus? Enggak nyampe lah Bang. Iya nggak nyampe, karena alamatnya nggak tahu kan? Ya. Begitu juga, ngapain kalian sodako sedangkan sholat kalian tinggalkan? Nggak bakalan nyampe gitu ibadah kalian kalau sholatnya tidak ditegakkan. Makanya aqimis sholat, kayak gitu, dirikanlah sholat, karena sholat itu tiang agama dan sebagai tolak ukur untuk amalan-amalan yang lainnya gitu. Itu bukan ciri-ciri manusia, tapi bagaimana sih dia menciptakan manusia sedangkan dia bukan, istilahnya dari dasarnya lah, baru dia menciptakan bisa manusia dari dasarnya, posisinya tubuhnya seperti manusia, baru bisa dia menciptakan manusia, begitu maksudku. Oh gitu Bang. Bukan ciri manusia ya, gimana sih mau diciptakan manusia sedangkan dia aja bukan ciri-ciri manusia, gimana dia tahu? Baik Bang, Abang bisa bikin meja? Bikin. Apakah ketika Abang bikin meja, Abang harus jadi meja dulu? Enggak kan? Beda kan Abang dengan meja, betul gak? Tapi memang meja itu bisa dibuatkan semua orang itu Pak Ustadz. Kalau ini iya. Kan terkhusus. Iya. Meja itu bisa dibuat sama orang semua. Ini betul. Penciptaan manusia bukan semua orang, ini khususnya Allah yang menciptakan manusia. Kita kan diberi akal Bang ya. Kita secara manusia saja ya pengen ciptakan meja, kita nggak perlu jadi meja gitu. Ngapain? Begitu juga Tuhan menciptakan manusia, nggak perlu dia jadi manusia. Ketika Tuhan menciptakan langit, nggak perlu dia jadi langit dulu, nggak perlu kayak gitu Bang. Itu kita kan punya akal. Coba Bang ya kayak gini ya, tentang masalah Tuhan Bang ya, tentang masalah Tuhan nih, saya pengen kasih sesuatu sama Abang. Bang, kalau Abang memasukkan benda ke mulut, itu bisa? Jawabannya bisa kan? Kalau Abang makan nasi wajar nggak Bang? Wajar. Nasi dimasukkan ke mulut, betul? Ya. Sekarang kalau Abang makan tai, wajar nggak? Enggak wajar lah. Nggak wajar, padahal tai bisa juga kita masukkan ke mulut, betul? Ya. Artinya Bang, bagi Anda sendiri yang manusia itu ada yang tidak wajar untuk Anda, apalagi untuk Tuhan gitu. Ya, apalagi untuk Tuhan. Ada yang tidak pantas, yang tidak wajar untuk Tuhan. Apa saja yang tidak pantas? Dia jadi manusia, pengen menciptakan manusia, jadi manusia dulu. Nggak pantas Tuhan kayak gitu, nggak pantas. Kayak gitu Bang. Jadi nggak pantas Tuhan itu disetarakan dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan apapun gitu Bang. Senyum-senyum sendiri kan? Ayo. Ini terakhir Pak Ustadz ya. Apa tuh? Silakan. Mohon maaf aja kepada yang menonton, yang bukan maksudku ini untuk gimana, untuk membedakan agama atau saling menjatuhkan. Istilahnya
saya ini untuk mempelajari juga gimana agama Islam itu, gimana jajaran Al-Qur'annya atau penyampaian dalam ibadah, begitu aja. Tapi ini terakhir penyampaian saya Pak Ustadz. Gimana? Sesuai dengan Silakan. penjelasan Pak Ustadz tadi bilang bisa makan nasi, bisa membedakan yang mana sama aja lah. Bisa membedakan yang kita makan seorang manusia ya. Bisa kita bedakan yang kita makan seperti nasi. Nggak mungkin lagi kita makan seperti yang sampah-sampah itu kan. Karena kita itu seorang manusia, beda sama Tuhan. Kalau memang ciri-ciri Tuhan dalam agama Kristen Pak Ustadz ya. Karena Tuhan kami itu serupa dengan ciri makhluk hidup lah, seperti manusia. Tapi baru dia bisa menciptakan manusia seperti dia sendiri. Baik. Nah, mungkin, Abang boleh saya tanya bang? Ya boleh. Baik, saya tahu itu ada di Kejadian 1 nomor 27. Marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar, betul? Ya. Jadi Tuhan serupa dan segambar dengan manusia, betul? Ya betul. Oke, manusia ada laki-laki dan perempuan, betul? Betul. Oke, Tuhan Anda Yesus itu jenis kelaminnya laki-laki. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang jenis kelaminnya perempuan mana? Tuhan itu menciptakan apa itu seorang laki-laki, yaitu Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa itu dari situlah timbulnya manusia semua ataupun umat-umatnya itu. Dari Ya, situnya, saya paham itu bang. Kalau kita memaksakan Tuhan itu seperti manusia, manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Ya meskipun awalnya laki-laki diciptakan, habis itu perempuan itu diciptakan dari laki-laki. Kan segambar dan serupa itu kan ada dua jenis. Jadinya dua jenis laki-laki dan perempuan. Tuhan Anda yang datang menjadi manusia itu adalah laki-laki jenis kelaminnya. Sekarang saya mau tanya, kalau serupa dan segambar dengan makhluknya, dengan manusia, mana Tuhan perempuannya bang? Kan sesuai dengan ku bilang tadi. Yang pertama manusia itu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini diciptakan oleh Yesus dalam agama Kristen. Anak pertama. Iya, terus Adam dan Hawa, Adam itu laki-laki, betul? Ada juga mereka perempuan. Bingung kan apa? Coba apa? Ayo apa coba? Itu bang, jangan dipaksakan. Tuhan itu sama dengan manusia. Saya udah bilang, abang sendiri aja manusia ada yang tidak wajar bagi abang, apalagi bagi Tuhan. Gak wajar Tuhan itu jadi manusia, gak wajar itu. Kayak gitu bang. Iya Pak Ustaz. Tapi ini loh Pak Ustaz, di agama Kristen memang udah udah salah jawab saya percaya udah jawab salah ya. Tapi ini sulit. Sulit gimana? Gini, terus? Memang kami serupa dengan manusia. Bisa menciptakan seorang laki-laki ya karena dia juga laki-laki. Sedangkan kalian dalam agama Islam mau apain menciptakan manusia Pak Ustaz? Sedangkan dia bukan ciri makhluk hidup ataupun manusia. Jadi gini bang, karena Tuhannya umat Islam itu pemilik kehidupan. Dia maha hidup, dia yang memberi kehidupan. Ya, jadi kagak perlu dia itu datang ke muka bumi menciptakan manusia harus jadi manusia. Gak bisa dipaksakan kayak gitu. Karena dia maha, paham kan dengan maha? Dia maha pemberi hidup. Bang, sekarang saya mau tanya dah sama abang. Abang saat ini punya ruh? Apa bang? Abang saat ini punya roh di diri abang? Punya. Oke, punya. Iya. Sekarang kalau roh itu siapa yang mencabut ketika abang mati? Ya Tuhan. Tuhan, baik. Ketika roh abang itu mau mati, Tuhan yang mencabut. Lalu kita tinjau dari kitab suci aja bang. Ya, apakah ada Yesus ngomong ketika manusia mati, aku yang cabut nyawa manusia? Iya memang seperti itu. Roh ini memang ke atas dia sama di surga. Itu gimana dia sama Tuhan lah, nggak mungkin sama setan. Iya. Jadi gini bang, ya nggak ada Yesus ngomong aku yang mencabut nyawa manusia, nggak ada. Bahkan itu Yesus di tiang salib malah dicabut kan nyawanya, kan kayak gitu. Jadi begini bang, nggak ada Yesus itu ngomong dia mencabut nyawa manusia. Dia hanya ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Artinya dia tidak mampu mencabut nyawa manusia. Kalau Tuhannya umat Islam gampang bang. Ya, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Tuh, dia yang cabut nyawa abang. Bayangkan Tuhannya umat Islam itu.
Dia ada ngomong, aku yang cabut nyawamu, aku yang ciptain kamu. Kamu dari aku maka kembali kepadaku. Makanya ada rumusnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kayak gitu bang. Mari kembali, ya, mari kembali sembah Tuhan yang bukan manusia, Tuhannya para nabi. Nggak ada para nabi terdahulu bang menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Tunjukkan sama saya, nabi siapa yang pernah menyembah Tuhan menjadi manusia? Ada nggak? Nah, nggak ada kan, ketawa sendiri. Nah, gitu bang, mikirnya kayak gitu aja. Biar saya jelaskan sedikit di sini Pak Ustadz. Nah, silakan. Pensalipan Tuhan kami. Kembali lagi dengan peperangan itu di orang-orang Romawi. Mungkin di situ dia disalibkan di Golgota atau di Taman Eden ya. Terus? Dia itu disalibkan karena kejahatan, ya, karena Tuhan kami ini sempurna, tidak membalas dengan kejahatan juga, karena dia serahkan, memang dia serahkan tubuhnya sampai disalib, sampai mati dia disalib. Oh, berarti Tuhan abang penjahat gitu, kayak gitu, kata Tuhan abang penjahat jadinya kalau kayak gitu ya. Ketawa sendiri pula bang Markusnya. Terus gimana? Saya jelaskan itu kan pas peperangan orang-orang Romawi di Israel. Terus? Jadi memang agak percaya juga saya, karena di Tuhan agama Islam itu percaya juga saya, agak percaya, enggak sepenuhnya lah, beda. Oh, enggak sepenuhnya. Gimana terus? Ayo, baik. Supaya abang percaya sepenuhnya gimana nih? Saya mau dengar dulu, silakan. Tapi kalau sepenuhnya Pak Ustadz, Tuhan itu memang sama sebetulnya, cuman beda kalimat untuk nama Tuhannya aja. Nah, kalau Tuhan Islam memang pencipta langit dan bumi, seperti juga dalam agama Kristen pencipta langit dan bumi. Begitu. Apa Baik. bedanya lagi Tuhan itu? Kalau memang beda Tuhan itu, mungkin pada zaman dulu alam semesta ini mungkin agak ada kelemahan lah, karena pada zaman dulu kalau ada saingan Tuhan yang lain itu. Baik. Jadi kalau menurut abang sama Tuhannya umat Islam atau Tuhan seluruh manusia atau Tuhannya para nabi, begini bang. Ya, kita tahu Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Nah, coba abang baca kitab abang, tinjau di kitab abang. Di mana Yesus mengatakan, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Di mana Yesus ngomong kayak gitu? Ada nggak? Ada pada di mana tuh? Di Mazmur ya. Itu kitab Daud itu bang. Kalaunya tentang Yesus cari di Perjanjian Baru, Yohanes, Markus, Lukas, Matius, atau tulisan dari Paulus. Kan ada juga di Alkitab kami di dalam Kristen itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, memang ada Pak Ustaz. Perjanjian Lama kan kitab Yahudi, tanah dari Yahudi. Iya makanya aku bilang tadi pertama itu Kristen dari mana sih kitab Al-Quran Islam itu? Makanya gini bang, Tuhannya Yahudi mengatakan di Kejadian 1 pasal 1, Beresit bara Elohim, pada mulanya Tuhan menciptakan, ya, Beresit bara Elohim, et ha samayim wa et ha aret. Dia menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya Yahudi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Beresit bara Elohim. Itu ada pengakuan Tuhan dari Yahudi. Terus Tuhannya umat Islam, banyak tuh, ya, banyak Tuhannya umat Islam itu di ayat Al-Quran mengaku menciptakan langit dan bumi. Contoh ya, Al-Baqarah ayat 255, lahu ma fis samawati wa ma fil ar, atau Quran surah Al-Maidah ayat 120, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Nah, tuh ada umat Islam Tuhannya menciptakan langit dan bumi. Sekarang kita cari Tuhannya Kristen, Yesus di mana ngaku dia menciptakan langit dan bumi? Ayo. Dia dibuka aja di Mazmur pasal 16. Mazmur kan kitab Daud. Coba kita cari gitu, yang dari kesaksian murid-murid Yesus. Di mana Yesus pernah ngomong sewaktu dia hidup, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Emang ada di Alkitab itu di agama Kristen bang, bahwa Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi, Maha Kuasa. Bang, kembali lagi ke kitab Anda, ya, ke kitab Anda. Bang, kata Yesus yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhannya Yesus. Matius 12 nomor 15. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi.
Tuh, Yesus ngaku sendiri. Yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhannya. Yesus itu dia ngakunya hamba, Bang. Gak tahu, Bang? Yesus itu ciptaan. 1 Kolose 15 nomor 1. Yesus itu ciptaan. Ya, Bukan sendiri, Bang. Hah? Memang Yesus itu diciptakan. Lah terus kenapa disembah? Aduh. Abang, kalau ciptaan berarti dia bukan pencipta. Udah gugur dia sebagai Tuhan gitu aja mikirnya, Bang. Tapi kan memang Tuhan kami itu lahir di rahim Maria. Nah, lahir. Baik, Tuhan lahir pula. Lahir di mana dia? Baik. Bang, Tuhan Yahudi pernah lahir nggak, Bang? Kalau agama Yahudi kurang tahu juga, Pak Ustadz. Kurang tahu. Baik. Bang, Tuhannya Yahudi kagak ada dilahirkan lewat rahim perempuan. Tuhannya para nabi kagak ada dilahirkan lewat rahim perempuan. Gak ada. Terus dari mana ada Tuhan yang lewat rahim perempuan dilahirkan? Artinya lepas ajaran itu dari ajaran Tuhan, lepas dari ajaran Nabi, Bang. Kayak gitu. Gak ada ya. Tapi ini loh Pak Ustadz yang Tapi apa lagi? Silakan. Tapi Tuhan Islam itu siapa sih? Lahir di mana atau diciptakan di mana itu? Pas pertama itu. Baik, apakah Tuhan umat Islam lahir? Jawabannya dia tidak dilahirkan. Ya, tidak dilahirkan lewat rahim perempuan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Apakah dia diciptakan? Jawabannya bukan. Dia itu pencipta. Pencipta dalilnya di mana? Quran surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu waz-zahiru huwal awwalu wal akhiru waz-zahiru wal batinu. Dia yang awal, kagak ada yang ciptain dia, Bang Markus. Malah dia yang ciptain yang lain-lainnya. Jadi langit, bumi, saya, Bang Markus ada karena Tuhan itu ada. Jadi kayak gitu. Jangan kita itu maunya Tuhan nongol depan mata kita. Mata kita lihat telinga di samping aja kagak mampu. Mau lihat Tuhan, tewas ente, Bang. Oh iya Pak Ustadz ya. Tapi mohon maaf dulu sebelumnya Pak Ustadz, banyak pertanyaan sudah kasih. Gak apa-apa. Saya senang juga sama Bang Markus gitu. Bang Markus sedikit-sedikit udah mulai sembuh. Masalahnya kayak gitu. Iya, udah mulai sembuh sedikit-sedikit gitu. Ya, saya juga jelaslah penjelasan Pak Ustadz. Makanya saya langsung tangkap. Nah, seperti tadi pertanyaan saya memang tepat begitu ya. Seperti iya, nggak apa-apa Bang Markus. Jangan takut Anda dilaporkan. Kalau Anda dilaporkan karena mengeluarkan kosakata yang pengen Anda tayangkan, wah saya yang pasang badan, Bang Markus. Gampang gitu ya. Masa orang nanya mau dilaporkan. Yang penting orang nanya baik-baik dengan adab kan kayak gitu. Maka saya akan hadapi dengan adab juga. Al-adabu fawqal ilmi, Bang Markus. Adab itu di atas ilmu. Jadi kayak gitu. Ya, oke lah Pak Ustadz. Terima kasih dulu waktu ya untuk kasih naik di live Pak Ustadz. Lanjut nanti Bang Markus kalau mau nanya naik aja ya. Dengan senang hati saya akan diskusi dengan Bang Markus sampai pagi, nggak apa-apa gitu ya. Iya, nanti penjelasan saya mungkin saya akan jadikan VT lagi agar teman-teman yang lain juga mau berpikir gitu ya Bang Markus. Semoga Bang Markus mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari perdebatan kali ini adalah pria Kristen tersebut memang belum mengucapkan syahadat. Namun ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, yakni cara berpikirnya mulai berubah. Ia datang dengan keyakinan bahwa menyembah Tuhan yang tidak terlihat adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Akan tetapi setelah dijelaskan bahwa Yesus sendiri mengajarkan bahwa Tuhan memang tidak terlihat, pertanyaan yang semula digunakan untuk menyerang berbalik menjadi bahan renungan bagi dirinya sendiri. Seiring berjalannya dialog, ia tidak lagi sibuk mencari celah untuk membantah. Sebaliknya ia lebih banyak bertanya, mendengarkan, dan mencoba memahami penjelasan demi penjelasan. Dan inilah yang membuat suasana debat berbeda. Bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, melainkan tentang bagaimana sebuah penjelasan yang disampaikan dengan ilmu mampu membuka pintu pemahaman seseorang sedikit demi sedikit. Pelajaran yang bisa kita petik dari perdebatan kali ini adalah memang hidayah seringkali tidak datang dengan sekejap. Ia berawal dari hati yang mau mendengar, pikiran yang mau berpikir, dan
dan keberanian untuk menerima kebenaran ketika dalil telah dijelaskan. Semoga tayangan ini menjadi wasilah bagi siapapun Anda yang mencari kebenaran, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada setiap hati yang tulus mencarinya. Ingatlah, berulang kali kami sampaikan, hidup hanya sekali. Jangan sampai kita menyembah dan mengabdi kepada Tuhan yang salah, dan akhirnya akan timbul penyesalan mendalam di akhirat nanti. Semoga bermanfaat.